Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi, hari ini kita ada di penghujung bulan April. Dan saudara, mari persiapkan diri, apapun keadaanmu, bagaimanapun posisimu hari ini. Mari kita persiapkan diri, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Dan biar tenang teduhkan hati kita. Jangan biarkan pikiran kita terganggu dengan apapun. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali menghadap di hadirat-Mu. Persiapkan hidup kami, persiapkan seluruh keberadaan tubuh jiwa roh kami untuk dapat beribadah pada hari ini. Sehingga seluruh konsentrasi kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dan Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang menuntun memelihara kami sampai pada hari ini. Biarlah Bapa, Engkau yang berdaulat sepenuhnya dari awal hingga akhirnya. Dan Engkau beracara di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau hadir dan Engkau menyertai dan juga menyapa setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang setia dan kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya semua ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Karena ini bukan acara manusia dan bukan sebuah rutinitas agamawi. Tetapi ini merupakan perjumpaan ilahi kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Kalau hari ini seperti tadi dikatakan oleh Bapak Gembala, kita berada di penghujung bulan April, bulan keempat di tahun 2023 ya. Nggak terasa perjalanan hidup kita sudah hampir 4 bulan gitu ya. Yang tadinya di awal bulan kita berpikir banyak orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit yang harus kita lewati. Tapi kita patut bersyukur, berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Dia nggak pernah meninggalkan anak-anaknya ya. Apapun yang kita butuhkan selalu disediakan, selalu dicukupi. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Mari engkau yang merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, bahwa kita mau katakan bahwa di setiap langkah, di setiap perjalanan hidup kita selalu ada tangan Tuhan yang menyediakan buat anak-anaknya yang mengasihi Dia. Haleluya. Di setiap langkahku tersedia petunjuk-Mu Bapa, tersedia kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu lewat suka dan duka, lewat semua kuatir-Mu. Dia adalah hari esok-Mu. Amin. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu. Di tiap jalanku tersedia
lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan, Tuhan sediakan, yes, yang terbaik bagiku, rancangan indah selama-lamanya. Amin. Lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terpuji-puji-pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Saudara, terkadang di persimpangan jalan, saat engkau nggak tahu harus ke kiri atau ke kanan, engkau harus memilih. Engkau harus mengambil satu keputusan yang benar, satu keputusan yang tepat. Jika kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang tunjukkan jalan, pasti Dia akan selalu bukakan jalan buat kita. Tidak ada jalan yang tertutup buat Tuhan. Tidak ada jalan yang buntu buat Tuhan. Tuhan bisa adakan mujizat dalam hidupmu dan hidupku. Kita mau katakan bahwa selalu ada jalan. Karena Tuhan yang selalu ada di depan kita, membuka jalan buat kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun. Siapa yang memelihara? Amin. Yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Katakan, selalu ada jalan. Amin. Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Dia yang membuka jalan bagimu dan bagiku. Haleluya. Katakan dengan yakin, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Yes Jesus. Biarlah ku hidup selalu
ada jalan bagimu dan bagiku. Amin. Katakan amin, amin Jesus. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Lebih lagi katakan dengan imanmu. Selalu ada jalan. Yes. Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku. Dialah yang membuka jalan buat kita. Amin. Haleluya. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kami angkat kedua tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendirian. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang erat tangan kami Bapa. Pegang erat tangan kami. Jangan pernah Engkau lepaskan. Sekalipun kami harus lewati lembah kekelaman, kami tetap percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Engkau yang menghalau segala musuh-musuh kami. Sebab Engkau adalah satu-satunya penyelamat kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang gak pernah lalai. Engkau Allah yang gak pernah tertidur. Engkaulah penjaga Israel. Allah yang setia memelihara umatnya. Haleluya. Walau ku harus berjalan, amin, dalam lembah kekelaman. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh nyata dalam hidup kami. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, ya Tuhan, tiada pernah Kau tinggalkan. Ku mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Juru
nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan. Oh, tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Katakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, amin. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lebih lagi nyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bawa korban persembahanmu bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah penyelamat kami dalam dunia ini. Hanya Engkau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami yang kami andalkan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Yang berharap, yang bersandar, yang percaya hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan umatnya di bumi, bahkan sampai di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku.
setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang luar biasa buat setiap kami. Atas perkenanan Tuhan, kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Perdengarkan suaramu dalam kuasa firman-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi juga setiap jemaat yang ada di GGP Metonia saat ini. Juga setiap jemaat yang ibadah online bersama dengan kami. Lawatan-Mu, pengurapan-Mu melawat setiap kami. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan, terlebih kami siap diobahkan hidup setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh mempercayakan saya saat ini untuk berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara semua. Kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala bersama dengan majelis atau pengurus gereja, bahkan semua sidang jemaat yang ada yang tergembala di GGP Metanoia. Kiranya kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan saat ini boleh memberkati setiap kita. Nah, kesempatan saat ini saya akan berbagi dengan saudara, juga bersama dengan jemaat yang mungkin sedang ibadah online bersama dengan saya saat ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi ini saya mau bicara tentang bertambah kuat. Atau mungkin lebih tepat kalau ada suka mencatat bertumbuh kuat. Kenapa bertumbuh kuat? Salah satu sesi pengajaran saya pernah sampaikan sama saudara, karena yang namanya penderitaan, yang namanya kesukaran, yang namanya masalah, itu bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, itu bertumbuh dia. Tambah hari tambah sukar. Hidup ini bukan tambah enak, hidup ini tambah berat. Makanya hari ini saya mau berbicara tentang kita mesti bertambah kuat rohani kita. Kita baca dulu deh ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama keras membaca ayat ini, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya ingin kita baca lebih semangat lagi, kita baca dengan roh yang bergelora lebih lagi ya. Lebih keras dari yang barusan, yang di rumah maupun yang di gereja. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mencoba menyampaikan apa yang menjadi perenungan saya dalam beberapa minggu ini. Bahwa ini yang saya renungkan, saya coba bagi sama saudara bahwa ternyata begini. Ketekanan kehidupan yang ada di dunia ini, Anda lihat gambar ini, semakin hari ternyata itu semakin berat. Ini yang saya coba saya bagi sama saudara. Saya ulang, ini yang menjadi perenungan saya dalam beberapa minggu ini, saya coba bagi, saya angkat sama saudara. Ya, bahwa ternyata tekanan kehidupan di dunia ini bukan semakin ringan, tapi semakin hari ternyata tekanan hidup ini semakin berat dan bertambah berat. Ya, karena tekanan hidup semakin berat, Anda lihat PowerPoint berikutnya, itu menuntut kita saudara ya, mengharuskan kita untuk kita ini harus bertumbuh dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Seperti dari awal saya katakan, kenapa hidup kita itu harus ya dituntut bertambah kuat iman kita, bertambah kuat rohani kita. Mengingat, saya berkali-kali sampaikan sama saudara, yang namanya persoalan, yang namanya kesulitan, itu tekanannya tambah berat. Seperti yang sering saya ajarkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, mungkin saya minta tolong multimedia, sediakan ayat ini
untuk kita baca sama-sama. Saya nggak sempat catat, tadinya saya lompat saja gitu. Coba Anda lihat dulu ayat ini ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Ya, bolehkah kita sama-sama membaca itu dengan keras? 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Sama-sama saudara ya. 1, 2, dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, apa saudara? Akan datang masa yang sukar. Apa sih yang harus kita tahu kata Tuhan? Dalam ayat ini Tuhan sedang memberitahu kepada kita sesuatu yang sangat penting. Informasi yang sangat-sangat penting yang kita mesti tahu. Tentang apa? Tentang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini dicatatnya pakai istilah akan datang masa yang sukar. Kenapa akan datang? Karena kita mesti ngerti ini ditulisnya adalah 2000 tahun yang lalu. Hari-hari terakhir itu akan datang namanya masa sukar. Sekarang yang namanya masa yang sukar, masa yang sulit itu bukan akan datang lagi. Tapi masa sukar itu apakah Anda sepakat dengan saya? Itu sudah terjadi sekarang dan sedang terjadi. Setuju dengan saya bahwa masa sukar itu bukan akan datang lagi. Tapi masa sukar yang sangat sukar ini sedang terjadi dan sudah terjadi di masa sekarang. Berapa banyak saudara yang mengamenkan masa sukar ini sudah terjadi bahkan sedang terjadi, lambaikan tangan saudara. Ingat bukan akan datang. Ini ditulis akan datang karena 2000 tahun yang lalu konteksnya. Hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari terakhir itu maksudnya akhir zaman. Itulah masa sekarang. Bahwa ternyata 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengungkapkan kepada kita. Memberitahukan informasi yang sangat-sangat urgen, sangat penting. Tentang apa? Tentang hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertambah tahun. Itu bukan tambah enak tapi tambah sukar. Tekanan hidupnya, tensi ini makin berat. Cobalah tolong Anda menoleh ke belakang dalam kehidupan kita. Terutama Anda yang umurnya di atas 40 tahun ke atas. Coba tengok ke belakang. Anda lihat bandingkan dengan zaman sekarang. Saya berani katakan apa yang terjadi masa lalu itu lebih mudah dibanding sekarang. Makanya menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, beratnya tantangan hidup sekarang. Selalu saya katakan Anda gak bisa pakai iman tahun 70-an. Ya, mengatasi beratnya kesukaran hidup tantangan sekarang. Anda tidak bisa pakai iman tahun 80-an, iman tahun orang tahun 90-an gak bisa dipakai. Karena tantangan dulu tahun 90-an dengan tantangan kompleks yang berat kita hadapi sekarang itu jauh beda. Makanya kalau kesulitan saja, kalau masalah penderitaan itu bertumbuh. Saya memilih kata bertumbuh karena memang masalah itu tumbuh, tambah hari tambah berat, tambah hari tambah sulit. Dalam dunia kerja pun tambah berat, ekonomi keuangan tambah berat. Masalah-masalah tekanan yang mempressure kita tambah berat. Makanya bukan saja masalah mesti tumbuh lewat kenyataan ini yang diperhadapkan pada kita. Kalau masalah saja tambah berat, kalau kita tidak mengimbangi iman kita juga bertumbuh tambah kuat, kita tekan. Selalu saya katakan kalau ada orang Kristen stres hadapi masalah, dia depresi, tertekan hadapi kesulitan hidupnya. Itu cuma menunjukkan kepada kita ketidakseimbangan masalah yang dia hadapi dengan kekuatan iman yang dia punya. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Jadi kalau pagi ini saudara yang sedang duduk di gereja, engkau yang sedang ibadah online di rumah, kalau pagi ini saya berani katakan sama saudara, kalau Anda depresi, saudara mulai stres, saudara mulai takut luar biasa, engkau cemas, khawatir dengan beban hidup masalahmu, luar biasa tertekannya, itu cuma mengindikasikan tidak seimbang pertumbuhan rohanimu dengan masalahmu. Berarti masalahnya lebih kuat dibandingkan iman saudara. Kalau masalah bertumbuh kenyataan seperti itu. Makanya saya katakan wajib harus menuntut kita. Iman kita, rohani kita juga mesti bertumbuh. Kalau enggak, tergilas kita oleh masalah. Kalau tidak yang terjadi ya kita pasti kalah. Saya coba tunjukkan satu fakta.
Walaupun tidak enak saya ngomongnya, karena ini kan sama-sama hamba Tuhan kayak saya. Ketika awal-awal pandemi 2020 di bulan Mei, itu kan berat-beratnya pandemi ya saudara ya, sulit-sulitnya pandemi. Berat. Ada seorang senior pastor bernama Darren Patrick, dia menggembalakan satu gereja, mega church, gereja yang besar di Amerika, di Missouri, besar gerejanya. Jemaatnya puluhan ribu, namanya mega church, gereja besar, namanya Sikos gerejanya, besar mega church. Pendeta ini ditulis rip, rest and peace, artinya apa? Meninggal dunia. Saya penasaran, 2020 saya penasaran, saya kejar beritanya. Saya cari tahu beritanya, kenapa pendeta yang luar biasa sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan sebuah gereja yang mega church yang sangat besar di salah satu negara di Amerika, dia meninggal. Saya kejar, saya cari beritanya, saya kaget, bikin heboh, menggegerkan. Ternyata Pastor Darren Patrick itu matinya meninggalnya bunuh diri. Medis, dokter menyelidiki, ternyata beliau ini, almarhum ini ditembak dari jarak dekat, dari dagu tembus ke sini saudara ya. Yang nembak siapa? Dirinya sendiri. Saya kejar beritanya, kenapa? Kok sampai hamba Tuhan yang jemaatnya puluhan ribu, yang khotbah-khotbahnya banyak menguatkan, menginspirasi banyak orang. Tapi akhir kehidupannya ironis menurut saya, akhir kehidupannya tragis. Dia mengakhiri dirinya dengan membunuh diri. Kenapa tidak kuat? Ketika saya coba baca, saya coba kejar beritanya. Istrinya berkata begini, sebetulnya suami saya seorang yang cinta Tuhan. Istrinya berkata, saya bisa mencintai Tuhan karena lihat kehidupan suami saya. Bukan sekedar lihat nasihatnya, lewat tingkah laku kehidupan suami saya yang cinta Tuhan. Itu menginspirasi saya dengan anak-anak saya jadi cinta Tuhan. Jadi ini bukan hamba Tuhan sembarangan. Tapi pertanyaannya kenapa membunuh dirinya? Tembak dor, mati. Istrinya bercerita, ditanya wartawan, ditanya beberapa rekan hamba Tuhan yang ada di gereja Sikos ini saudara ya, ternyata tidak kuat menanggung beban kehidupan berat. Tidak kuat menanggung beban beratnya, hebatnya tekanan pelayanan di masa pandemi bulan Mei 2020. Karena kita tahu, termasuk saya pendeta pun 2020 awal April Mei pun Anda tanya istri saya tidur hampir pagi loh. Saya berdoa, cuman memuji Tuhan, saya cuman menyembah Tuhan. Karena saya harusnya ada di tengah-tengah jemaat. Setiap minggu, setiap jemaat punya masalah, kalau telepon saya datang di rumah jemaat. Hari itu saya gak bisa bikin apa-apa. Meskipun jemaat telepon, Pak saya kena corona, saya gak bisa datang di rumah saudara. Karena saya pun bisa kena corona dan belum tentu keluargamu nyaman dengan kehadiran saya. Semua serba gak nyaman, itu pun saya bingung gitu. Di ruang tamu, di ruang kamar belakang saya sembahyang memuji Tuhan. Sampai saya ambil keputusan, sudah saya bikin live streaming saja. Rekaman saya edit sendiri. Itu sampai pagi saya tidur. Terbalik tidur saya. Nanti pagi saya baru tidur, malam sampai pagi saya gak bisa tidur. Bingung saya mau bikin apa sama jemaat. Saya mau lakukan apa, saya nangis loh saudara. Sedih juga saya. Karena jemaat susah pun saya gak ada di tengah-tengah mereka. Cuman bisa mendoakan. Beberapa jemaat meninggal karena corona juga, saya nggak bisa memakamkan, kan dilarang keras waktu itu. Hanya video call, menyedihkan loh. Saya bisa merasakan di masa itu hebatnya tekanan pelayanan berat, tekanan hidup berat. Saudara, ayat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, itu sekarang sedang terjadi dan sudah terjadi. Bahwa setuju atau tidak, disadari atau tidak, yang namanya masa sukar, masa penderitaan yang tambah berat, itu sudah terjadi. Dan kita sadar pandemi itu sangat berat. Corona awal-awal itu. Itu terjadi. Dan ini belum selesai. Saya coba kasih tahu sama saudara bahwa tahun bertambah tahun bukan tambah mudah. Beban hidup, pressure-nya tambah berat. Ini justru menuntut kita, memaksa setiap kita, iman kita, rohani kita, kepercayaan kita, cinta kasih kita kepada Tuhan dituntut juga harus bertumbuh. Makin hari juga harus makin kuat. Kalau cintamu gak makin kuat, gak makin melekat sama Tuhan,
Iman rohanimu kamu tidak bangun semakin kuat. Saya mau kasih tahu, Anda akan tergilas oleh masalah. Saudara akan tertekan oleh beratnya kehidupan ini. Pastikan rohanimu kuat sehingga kau bukan tertekan. Masalah ada. Suka tidak suka, lihat screen ini. Tekanan hidup yang semakin berat memaksa kita bertumbuh dan bertambah dalam kekuatan. Coba kita baca kembali Efesus pasal 6 ayat 10. Next, gambar berikutnya. Saya ingin sama-sama kita baca ayat ini sebelum saya bagikan dua hal sama saudara. Sekali lagi kita baca saudara, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Coba perhatikan kalimat ini, saya coba cari tahu, saya pelajari kalimat ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Coba bilang sama-sama saya, kuat di dalam Tuhan. Ketika saya coba pelajari kata kuat di dalam Tuhan, kata kuat di sini ternyata disalin dengan kata endunamo. Endunamo ternyata artinya cukup luar biasa, increase in strength. Jadi sebetulnya terjemahan yang lebih tepat adalah akhirnya hendaklah kamu bertumbuh dan bertambah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Terjemahan yang lebih tepat maksud saya, akhirnya. Berarti ini menjadi satu tujuan akhir kita. Akhirnya itu berarti nggak ada pilihan yang lain. Ini satu-satunya pilihan, nggak ada pilihan yang lain. Di masa tekanan hidup yang semakin berat, ya kesulitan semakin berat menekan hidup manusia. Alkitab katakan akhirnya. Berarti ini tujuan akhir. Pilihan akhir kita menghadapi situasi dunia yang tekanannya semakin berat. Kita nggak punya pilihan Bapak Ibu Saudara. Pilihan kita satu-satunya adalah hendaklah kamu bertumbuh dan bertambah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mesti bertumbuh. Bilang sama-sama saya mau bertumbuh dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Ada yang di rumah Anda bisa mulai chatting, yang di gereja langsung ngomong. Ya, saya mau bertumbuh dan bertambah kuat di dalam Tuhan. Ini pilihan kita yang terakhir. Tidak ada pilihan yang lain. Supaya apa? Supaya kita nggak tertekan. Supaya kita nggak depresi. Supaya kita tidak tergilas kalau oleh masalah. Supaya kita tidak mengalami seperti pastor tadi. Walaupun seorang hamba Tuhan, nggak kuat juga. Kalau kita nggak bertumbuh dan bertambah kuat, itu yang terjadi sebuah kekalahan. Saya percaya di tengah-tengah tekanan kehidupan yang berat, dunia kerja yang berat, kita pasti berdoa, Tuhan kasih kekuatan kepadaku. Saya mau kasih tahu, sebetulnya doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Karena ternyata bukan cuman kita yang merindukan semakin bertumbuh dan bertambah kuat iman kita. Ternyata Tuhan pun di dalam suratan Efesus tadi katakan dia rindu supaya kita bertumbuh ya. Kita itu bertambah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Cuman masalahnya kita tidak tahu bagaimana caranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu mari kita belajar pagi hari ini bagaimana caranya Tuhan itu membuat kita semakin bertambah kuat. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang hadir pagi ini, yang di rumah, yang di gereja, engkau rindu mengalami ini. Engkau semakin bertumbuh dan bertambah kuat. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya rindukan lewat firman Allah yang saya lepaskan kepada saudara. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, pesan saya begini, saudara tetap bertumbuh. Tetap bertambah kuat di dalam Tuhan. Apapun tantanganmu. Ya, masalahnya seringkali kita nggak ngerti gimana pendeta caranya Tuhan bikin saya bertambah kuat. Nah kita belajar bagaimana caranya Tuhan itu membuat kita itu bertambah kuat, tambah hari, tambah kuat. Biarpun masalahnya besar menekan kita, tapi kita tetap kuat karena kita tambah kuat. Saya coba bagikan dua perkara, dua hal saja sama saudara. Bagaimana caranya Tuhan membuat kita bertumbuh kekuatan kita dan bertambah kuat. Cara yang pertama adalah ini ternyata dibutuhkan beban untuk kita bertumbuh dan bertambah dalam kekuatan. Bilang sama-sama saya, butuh beban. Kalau pencobaan, persoalan, kalau kita anggap beban, biasanya kita menghindari itu beban. Kita nggak mau menghadapi beban. Kita nggak suka dengan beban. Ya,
Tapi mari lihat contoh dari gambar, coba tolong tahan gambarnya saja. Ada perhatikan gambar saudara ya. Yesus itu seperti apa ya, kalau di istilah nge-gym itu adalah istilah PT gitu ya. Ya, ada istilah yang penting di sini. Dia seorang profesional yang melatih kita, mendampingi kita. Dia kasih beban sama kita. Ya. Dia kasih beban dan kita orang Kristen ketika menerima beban itu memandang. Jadi di mata Tuhan sebetulnya pencobaan itu kayak ini loh, kayak barbel ini loh. Dan rata-rata kita kalau namanya barbel kita menghindar, kita nggak mau. Coba mungkin lebih jelas kita baca dulu deh ayatnya ya. Yakobus pasal 1 supaya kita memahami dengan lengkap, dengan baik. Ternyata untuk bertambah kuat butuh beban. Kita baca ayat 2 dan 4 ya. Saya baca saja ayat ini, tolong Anda perhatikan kalimat demi kalimat firman Allah yang ada. Saudara-saudaraku, perhatikan, anggaplah, coba bilang sama-sama saya, anggaplah. Ya, sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sama-sama kita baca 3 dan 4 saudara ya. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terus, dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna terus dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ternyata Alkitab katakan butuh beban dalam hidup kita supaya kita itu bertambah kuat. Kalau orang ngangkat barbel, ya kita memang ngangkat barbel. Saya dalam beberapa lama yang lalu dengan istri, dengan anak saya yang besar, anak saya pun di kos-kosannya sampai punya barbel 2. Saya beli barbel sama mamanya, dia bawa. Akhirnya kami beli juga barbel di rumah supaya olahraga. Selain treadmill tiap hari yang saya kerjakan, ya juga ada yang namanya barbel. Biasanya kalau angkat barbel itu kita malas saudara ya. Kalau Anda memandang pencobaan, Anda memandang kesukaran sebagai barbel, kita pasti lari, kita nggak mau gitu. Padahal ayat ini bilang sama kita, untuk kita bertambah kuat iman kita, otot-otot rohani kita tambah kuat, butuh yang namanya apa saudara? Beban. Tapi kalau Anda memandang beban ini barbel, oh kita males. Tapi ternyata Tuhan untuk bikin kita bertambah kuat iman kita, Tuhan pakai barbel gitu loh. Tuhan pakai beban kehidupan, Tuhan pakai kesukaran, Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, kesukaran datang dalam hidup kita. Bagaikan dia kasih barbel, nih pikul ini barbel. Supaya apa? Tuhan punya tujuan, supaya kita kuat. Loh kan terjawab kan, tersambutkan doa kita. Kita pengen Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan jawab doa kita. Tapi kita nggak mengerti masalahnya, bagaimana caranya Tuhan menambah dan memberikan kekuatan pada kita. Ternyata caranya ini. Seringkali kita berpikir, nggak ginilah pendeta. Kita maunya kan supaya iman kita tambah kuat, cara berpikir kita, cara pandang paradigma kita. Ada banyak orang Kristen modern berpikir, supaya iman saya tambah kuat, rohani saya bertambah kuat, Tuhan kasih berkat sama saya. Iya kan? Kita berpikirnya Tuhan kasih yang nyaman, Tuhan kasih yang indah-indah, Tuhan kasih yang menyenangkan dalam hidup kita. Itu kan dalam pemikiran kita selama ini. Tuhan kasih vitamin, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih yang indah supaya tambah kuat. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mencoba kasih kacamata yang baru lagi kepada saudara. Saya ingin memberikan cara pandang yang baru supaya kita ngerti bahwa ternyata jauh tidak sama dengan pemikiran kita. Selama ini kita berpikir supaya iman kita kuat, rohani kita bertumbuh bertambah kuat. Tuhan berkati saya, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih mujizat. Mungkin itu bisa. Tapi cara yang kita mesti ngerti lewat cara pandang kita, justru lewat kesukaran yang sedang Anda hadapi. Lewat kesulitan yang sedang Anda hadapi, yang Tuhan izinkan Anda pikul. Tahukah saudara, Tuhan ingin imanmu, rohanimu bertumbuh dan bertambah kuat. Yang mengerti firman Allah sampai di sini berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi pagi ini saudara punya kacamata yang baru ya. Saudara punya cara pandang yang baru bahwa ternyata kalau kesukaran Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, kesulitan datang, ternyata itu seperti barbel. Tuhan mau, ayo pikul ini nak. Supaya apa? Supaya kamu kuat dalam kekuatan kuasaku.
Makanya dalam ayat ini saudara ya, saya coba terangkan ayat ini ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Coba munculkan ayat ini, saya baca ya. Dikatakan anggaplah ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mengertikah saudara? Ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat ini saya pikir dikatakan bukan oleh orang yang sembarangan. Orang duniawi, orang Kristen tapi duniawi gak suka dengan ini. Ini hanya Kristen-Kristen yang rohani, yang memang mau kejar cinta Tuhan. Mana ada ceritanya anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kesukaan bagi kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Setahu kita yang namanya pencobaan, yang namanya kesukaran bikin kita nangis kan. Kesukaran itu bikin kita susah. Kesukaran, pencobaan, penderitaan bikin kita apa saudara ya? Melarikan diri. Tidak ada orang suka senang dengan penderitaan. Pencobaan itu membuat kita berderai air mata, membuat kita sedih, membuat kita susah. Tapi ayat ini berkata, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba bilang sama-sama saya, berbagai-bagai pencobaan. Saya tangkap di sini, Tuhan singkapkan begini, berbagai-bagai pencobaan itu seperti lipatan-lipatan kertas. Tahu lipatan kertas? Ada lipat kertas, lipat lagi, lipat lagi, lipat lagi, lipat lagi. Begitu Anda buka, lipatan lagi. Anda buka, lipatan lagi. Anda buka, lipatan lagi. Dibuka lagi, lipatan lagi. Itu namanya berbagai-bagai pencobaan. Bukan satu pencobaan. Ada mengalami macam-macam lipatan pencobaan. Tetapi meskipun mengalami lipatan-lipatan pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, firman Allah ajar kita. Dengarkan baik-baik. Firman Allah mengajar kepada kita, anggaplah itu sebagai apa saudara? Danau suarai saudara ya. Anggaplah itu sebagai apa saudara? Kebahagiaan. Anggaplah. Ikomai bahasa aslinya. Hitunglah itu. Hitung-hitung itu sebagai kebahagiaan. Ada pasti berkata, oh mana bisa begitu pendeta? Pencobaan ya bikin kita susah. Pencobaan-pencobaan, lipatan-lipatan pencobaan bikin kita nangis. Ya memang itu pemikiran kita kan. Makanya saya kasih kacamata yang baru sama saudara. Cara pandang akan Tuhan yang benar. Ya, selama ini kalau kita hadapi pencobaan demi pencobaan, kita akan susah, kita akan sedih, kita akan jadi cengeng. Nah sekarang stop jadi orang Kristen yang cengeng. Nah ada saya ngomong amin saudara ya. Pendeta ngomong apa ini gitu saudara ya. Tapi hari ini saya mau berkata terang-terangan. Ini masa sukar. Ini bukan lagi waktunya saya gembala saudara menyampaikan firman Allah yang manis-manis, yang enak. Amin saudara, amin, haleluya. Ya haleluya. Tapi begitu saudara hadapi pencobaan, saudara kalah. Kalau saudara kalah, yang sedih bukan cuma saudara dan keluarga. Saya gembalamu juga ikut sedih. Kalau engkau hancur, terpuruk, kau terhilang, yang susah bukan cuma kamu dan keluargamu. Saya gembalamu ikut sedih dan susah. Makanya saya sadar, saya mesti menyuarakan ini kepada saudara. Di masa sukar yang semakin berat, firman Allah seperti inilah pengajaran begini yang saya harus lepaskan kepada saudara. Supaya Anda nyadar gitu loh. Bahwa inilah cara Tuhan untuk supaya kita bertumbuh dan bertambah menjadi kekuatan dalam kekuatan kuasanya menjadi kuat. Tidak ada cara lain. Lewat apa? Pencobaan. Ada kata anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Kapan? Ketika hadapi berbagai-bagai pencobaan. Coba bilang sama-sama saya, anggaplah. Saudara tahu ini apa? Air mineral kan? Gak usah ngomong mereknya, saudara ya. Masalahnya di YouTube, kita tidak di endorse gereja kita untuk ini saudara. Ini air apa saudara? Air mineral, air putih. Semua kita tahu, semua kita setuju. Ketika saya sodorkan ini kepada saudara sebuah pertanyaan. Saudara tahu ini apa? Air mineral. Saudara ini air mineral, saudara setuju semua. Karena saudara tahu ini memang air mineral. Tapi tiba-tiba berkata, tapi Bapak Ibu Saudara anggaplah ini air kopi yang hangat. Amin. Anggaplah, walaupun saudara tahu ini adalah air mineral. Tapi firman Tuhan ngomong apa sama kita? Hai saudara-saudaraku, anggaplah ini sebagai air kopi yang
hangat. Kira-kira saudara nangkep gak maksud sini? Bagi kita pencobaan itu enggak enak. Sama-sama ngerti kita. Sama-sama tahulah berbagai-bagai pencobaan itu bikin kita sedih. Pencobaan itu bikin kita cengeng. Pencobaan bikin kita jadi lemah iman. Orang mundur dari Tuhan. Semua juga ngerti. Tapi Alkitab katakan mulai sekarang anggaplah kesukaran. Anggaplah beban hidup pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Yang percaya katakan amin. Ada yang aminnya sumbang. Amin. Amin. Sumbang saudara. Memang tidak enak ini saudara ya. Berbagai-bagai pencobaan Tuhan katakan anggap itu sebagai kebahagiaan. Yang percaya, yang mengaminkan Yakobus pasal 1 ayat 2 bahwa berbagai-bagai pencobaan anggap itu sebagai kebahagiaan. Yang percaya saja, yang beriman saja. Gak beriman, gak percaya gak apa-apa. Yang percaya coba lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kenapa Tuhan katakan anggap itu sebagai kebahagiaan? Kok bisa sih Tuhan, kok bisa-bisanya sih? Ada alasannya. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Saudara, kenapa pencobaan dianggap sebagai kebahagiaan? Ayat ketiga sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa saudara? Ketekunan. Kenapa Tuhan anggap bahwa pencobaan, ternyata pencobaan di mata Tuhan itu adalah sebuah ujian. Ujian terhadap iman, ujian iman. Saya ulang saudara ya. Ternyata di mata Tuhan ketika dia berikan barbel kehidupan supaya kita kuat. Supaya otot kita kuat, jangan anggap barbel itu beban kehidupan. Kalau Anda anggap barbel itu beban kehidupan, Anda akan lari, Anda gak mau. Aduh berat, kita hindar. Termasuk saya kalau mikul beban barbel 5 kilo oke, saudara ya. Tapi kalau sudah mulai 25 kilo, 50 kilo, berat saudara ya. Tapi justru Alkitab katakan ketika berat, anggap itu sebagai kebahagiaan. Bukan dianggap beban loh. Bukan dianggap sebagai kesukaran. Anggap itu barbel beban hidupmu kebahagiaan. Kok bisa Tuhan katakan kebahagiaan? Karena di mata Tuhan barbel kehidupan kita, beban kehidupan kita, itu di mata dia sebagai ujian untuk iman setiap kita. Katakan amin. Nangkap di sini saudara, ternyata di mata Tuhan barbel kehidupan pencobaan tadi itu ujian buat iman kita. Tuhan pengen tahu gini, sampai seberapa sih imanmu ikut aku? Karena gini loh saudara ya, lamanya kita ikut Tuhan, lamanya kita jadi orang Kristen, itu tidak otomatis menjamin saudara tiba-tiba langsung jadi kuat di dalam Tuhan. Enggak begitu. Enggak begitu. Lamanya tahunan, puluhan tahun ikut Tuhan. Jadi orang Kristen sudah 30 tahun. Itu tidak otomatis menjamin saudara jadi kuat rohani saudara. Enggak begitu. Saudara ingin bertambah kuat? Lewat apa? Kesukaran. Anggap kesukaran mulai sekarang pakai kacamata baru. Setiap ada kesukaran datang dalam hidupmu, kalau nanti ke depan pekerjaanmu mengalami kesulitan, bukan saya ndongakno, menubuatkan tidak. Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan pada hari-hari terakhir memang akan datang masa yang sukar. Dan masa sukar sedang terjadi dan sudah terjadi. Jadi Anda nggak usah syok ketika Anda menghadapi kesukaran dalam pekerjaanmu. Memang begitu. Dulu lebih enak, sekarang tambah sukar. Ada pencobaan dalam keuangan, ada pencobaan dalam rumah tangga, ada yang punya pencobaan dalam kehidupan anak-anak kita, macam-macam, kompleks. Memang begitu, jadi nggak usah syok, nggak usah kaget, jangan jadi Kristen yang kagetan. Loh kok gini? Maunya kita kan berkat kan? Nggak begitu cara Tuhan. Di mata Tuhan, saya ulang saudara ya, untuk memberikan kekuatan itu lewat ujian barbel tadi. Jadi tidak otomatis puluhan tahun jadi Kristen tiba-tiba jadi kuat. Termasuk saya loh. Saya bisa ada hari ini ya lewat itulah. Saya bisa mengajar saudara. Saya bisa jadi gembala sampai hari ini ya lewat itu. Lewat kesukaran, lewat proses pencobaan. Kalau aku tidak kuat hadapi itu ya selesai. Saya nggak bisa berdiri mengajar saudara. Loh apa yang saya mau ajar sama saudara? Kalau saya nggak lolos ujian itu. Termasuk saudara ada di sini, saya percaya ada banyak saudara udah menang lolos lewat ujian iman itu.
Jadi anggap pencobaan sebagai kebahagiaan. Kenapa? Karena di mata Tuhan pencobaan itu adalah untuk menguji iman kita supaya menghasilkan ketekunan. Terus kita baca ayat 4, saya jadikan satu saja, saya gabung ayat 4, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, terus supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang percaya katakan amin. Jadi begini pesan saya, kalau Anda sedang terpuruk, Anda sedang menghadapi pencobaan beban hidup yang berat, ingat ayat ini. Saran saya, catatlah ayat ini baik-baik. Kalau Anda nggak bawa pulpen, Pak, saya nggak catat di hatimu. Yakobus 1 ayat 2-4. Kalau Anda lagi susah, Anda lagi syok, hadapi masalah beban hidup berat, ingat ayat ini. Bacalah ulang-ulang ayat ini. Bahwa ketika pencobaan-pencobaan datang dalam kehidupan kita, Alkitab katakan, hei anakku, hei hambaku, anggap itu sebagai kebahagiaan. Kenapa? Itu ujian untuk imanmu, supaya menghasilkan ketekunan. Kalau kamu sudah tekun, dikatakan apa hasilnya? Kamu memperoleh buah yang matang, jadi matang kita. Ya, matang. Bisnis saudara matang. Saudara jadi suami kepala keluarga yang matang. Saudara menjadi seorang pedagang yang matang. Matang itu gak gampang ditipu lagi. Sampai dikatakan apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Bilang sama-sama saya sempurna. Udah susah orang cari celah. Udah ngalami banyak hal. Bahkan dikatakan utuh. Ngalami pemulihan. Bahkan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Seperti Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini hasil ujian iman, hasil barbel tadi. Karena kita mau pikul, karena kita mau menanggungnya, karena kita tahu beban ini adalah kebahagiaan bagiku. Saudara percaya, ujung setiap beban hidupmu. Jadi kalau engkau sedang ibadah pagi ini Bapak Ibu Saudara. Saudara ternyata adalah orang-orang yang dikatakan mengalami seperti firman. Engkau adalah orang-orang yang sedang memikul barbel beban kehidupan. Sayalah pendeta orangnya yang mengalami kesukaran hari ini. Ingat firman Allah. Anggap barbel beban hidupmu itu sebagai kebahagiaan. Pakai kacamata yang baru. Ujung setiap kesukaranmu nanti ujungnya adalah kebahagiaan Tuhan beri sama saudara. Karena hasil barbel tadi, ujian iman tadi, kalau Anda mau pikul, Anda mau nanggung, Anda mau angkat 1, 2, 3, Anda mau angkat. Itu nanti membuat Anda tekun, ototnya ini loh. Tekun itu udah gak capek lagi, terus tekun. Hasilnya adalah menghasilkan buah yang matang. Hasilnya adalah utuh, hasilnya adalah sempurna dan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Daud pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gak kekurangan berkat nanti ujungnya. Gak kekurangan damai sejahtera. Gak kekurangan sukacita. Gak kekurangan rezeki. Gak ada yang kurang. Semua dibuat bahagia oleh Tuhan. Bisa tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Coba kalau ada lihat ujungnya ternyata benar. Makanya Tuhan berkata anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Kenapa? Ayat 3 kita ketemu hasilnya ketekunan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menghasilkan buah yang matang, utuh, sempurna, tak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Makanya tadi saya sarankan, catatlah ayat ini. Ingat-ingatlah ayat ini. Kalau Anda sedang pikul beban hidup, Anda sedang menghadapi keterpurukan, baca ayat ini tolong baik-baik. Orang itu ya, pengusahakah? Itu sukses biasanya umur 40 tahun ke atas. Ketika dia kerja umur 30 tahun ditipu sama orang, hancur, uangnya habis, modalnya habis. Dia mulai kerja usia 30 tahun dari nol lagi. Menanggung hutang yang banyak karena uangnya dimakan sama orang. Terus dia belajar, ketipu orang lagi, jatuh lagi, bangkit lagi dia. Nanti begitu musuh 40 tahun, 45 tahun, dia udah ngerti orang. Wah ini mau nipu, dia udah paham sama orang, ngobrol sama orang dia ngerti. Kerja sama orang ambil keputusan dia semakin tahu. Karena ketekunannya maka tidak ada yang kurang. Dia jadi utuh, utuh itu yang hilang dikembalikan. Dan kekurangan sesuatu pun yang baik, sempurna, tak ada cacat. Makanya pengusaha itu rata-rata sukses 40 tahun ke atas. 50 tahun dia berhasil, udah melewati macam-macam kehancuran, udah jadi tekun dia. Kalau Anda lihat
Ada seorang anak muda baru umur 25 tahun. Anak muda baru umur 30 tahun. Dia jadi pengusaha yang sukses. Dagangnya berhasil baru 30 tahun. Ya memang dia sukses, nggak usah iri hati. Itu yang sukses bukan dia sebetulnya. Yang sukses siapa? Bapaknya dia, orang tuanya dia yang sukses usahanya. Bapaknya kaya, ya anaknya kaya. Bapaknya sukses, kesuksesannya turun sama anak. Nggak usah iri hati, itu anugerah. Tapi rata-rata saya katakan orang yang berhasil sukses rata-rata 40 tahun ke atas. Sudah melewati macam-macam kesulitan. Melewati macam-macam kesukaran pencobaan. Sudah tekun, sudah tahan banting. Istilah saya kalau dia piring tuh piringnya piring seng. Breng gak apa-apa dah hancur. Bukan piring beling. Kalau orang masih baru-baru kayak piring beling ya preng langsung hancur. Wes gak usah kerja wes nanti bangkrut lagi. Wes gak usah kerja wes nanti gagal lagi. Oh itu mentali piring beling saudara ya. Mudah hancur. Saya berdoa iman saudara iman yang tekun. Karena ketekunan tetap mau menanggung beban hidup. Jadi jangan ada yang melarikan diri ya. Tetap tekun menanggung beban hidup. Anggap itu sebagai kebahagiaan. Kalau ada sudah kacamatanya benar, oh kesukaran datang. Ini pasti ujungnya kebahagiaan dari Tuhan. Aku mau tekun pikul ini. Amin. Haleluya. Ya, pikul beban, jangan lari. Pikul beban, nanti hasilnya saudara seperti buah yang matang. Buah yang matang itu manis bisa dinikmati. Bukan cuma Anda yang bisa menikmati kemanisan, istrimu, anak-anakmu, keluargamu. Semua mengalami buah yang matang. Hasil daripada ketekunan pikul pencobaan, itu buah yang manis. Amin saudara, bahkan sempurna, bahkan utuh. Utuh itu begini, yang hilang dikembalikan, yang ditipu orang balik semua utuh. Bahkan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, sukacita tidak kurang, damai ada pendeta. Bahagia keluargamu, bahagia keluargaku pendeta. Sampai pekerjaan saudara pun diberkati oleh Tuhan. Ini yang pertama. Bahwa ternyata untuk iman kita, rohani kita bertumbuh bertambah kuat butuh beban. Karena beban itu kalau kita tekun memikul kita anggap kebahagiaan. Hasilnya tadi yang barusan kita belajar. Sekarang kita lihat yang kedua. Dengan waktu yang ada. Yang kedua begini cara Tuhan kasih kekuatan sama kita. Jangan pernah menyerah terhadap beratnya beban. Jangan pernah menyerah. Mulai sekarang angkatlah bebanmu, tanggung bebanmu, jangan hindari beban, angkat beban. Kalau Anda pergi ke tempat gym itu biasanya ada namanya PT ya, namanya personal trainer, itu mendampingi kita. Yesus itu setia. Kalau Anda mikul beban kayak begini, digambar begini, misalnya ke gym gitu ya. Kita orang Kristen dikasih beban sama Tuhan. Yesus tuh kayak PT-nya kita. Yesus tuh kayak personal trainer yang selalu setia dekati kita. Dia yang melatih kita. Dia yang kasih arahan sama kita. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, kita ngomong sama personal trainer kita, terlalu berat ini bebannya. Kita kan begitu kan, begitu kita kena beban mesti komplain. Berat Tuhan bebannya, gak kuat aku Tuhan. Tuhan bertanya seperti personal trainer, berat badanmu berapa? Sekian Tuhan. Loh harusnya kamu mampu dong pikul beban ini. Saudara percayalah begini, Tuhan itu tahu kekuatan setiap kita. Haleluya. Tuhan tahu kemampuan saudara berapa berat memikul beban kehidupan. Percayalah. Jadi kalau ada duduk di gereja di rumah sedang mendengar firman, engkau adalah orangnya sedang memikul beban yang berat. Mungkin pribadimu berkata, ini terlalu berat Tuhan. Ketahuilah Tuhan itu lebih tahu dari saudara kemampuan memikul beban. Dia lebih tahu dari Anda sendiri yang tahu. Kita berkata terlalu berat. Tuhan katakan, coba Anda baca ayat ini saja deh, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ayo sama-sama kita baca, sebut ini ayat yang terakhir lah buat kita ya, 1, 2, dan 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi apa saudara? Kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, dikatakan apa? Melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu, saudara, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setiap pencobaan, setiap kesulitan, kesukaran yang Tuhan izinkan, memang sengaja Dia izinkan ditanggung sama kita.
Anggap itu kebahagiaan, pikul. Karena memang ini caranya. Ayo Anda bangkitlah, angkatlah bebanmu. Sekarang tanggung bebanmu, jangan lari terus. Angkat sekarang dan mulai punya pandangan iman. Anggap ini sebagai kebahagiaan. Seperti tadi loh kita tahu ini air putih. Tapi anggaplah ini air kopi yang panas. Amin. Pencobaan itu sulit Pak Pendeta. Iya. Tapi Tuhan katakan memang sulit. Tapi anggap itu sebagai kebahagiaan. Yang ngomong bukan saya, Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan ngomong semua pasti jadi. Kalau Tuhan yang ngomong pasti digenapi. Kalau saudara mau pakai kacamatanya Tuhan, saudara akan mengalami kebahagiaan. Saudara akan menjadi matang, buahnya matang manis, sempurna, utuh. Semua yang hilang dipulihkan, utuh lagi. Saya nggak tahu apa yang hilang di masa pandemi. Rezekimu kah, job projectmu yang besar kah yang hilang. Tuhan bisa kembalikan utuh. Asetmu Tuhan bisa kembalikan utuh. Sehingga engkau tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Dikembalikan sama Tuhan. Makanya anggap sebagai kebahagiaan. Makanya di dalam ayat ini kita mesti sadar setiap barbel yang Tuhan kasih kepada kita pencobaan. Seorang personal trainer itu tahu kita mampu pikul beban. Personal trainer manusia saja ngerti ngukurnya dari berat badan kita. Oh kamu bisa, nggak mungkin dikasih porsi yang melebihi kekuatan kita. Kenapa sih orang suka menghindari beban? Mulai sekarang pikul beban, stop merengek. Pikullah, tanggunglah bebanmu. Kenapa orang nggak mau nanggung? Karena beban itu kalau Anda lihat gambar sebelumnya, Anda lihat gambar ini ya, personal trainer ini ya. Tolong multimedia, lihat dikasih beban. Ini beban bukan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo. Ini beban sebenarnya 50 kilo. Kalau yang mikul kita 50 kilo. Beban barbel ini sifatnya menekan kita, membawa kita turun. Setuju atau tidak ya begitu. Ya kalau kecuali bebannya cuma 5 kilo ya ada menekan. Tapi kalau bebannya sampai 50 kilo, 60 kilo. Beban itu menekan kita sampai membawa kita turun. Ngalami begitu kita. Kok Tuhan bagian begitu? Karena Tuhan mau Anda itu kuat. Tekun, kuat, nanti ujungnya Anda bahagia dibuat sama Tuhan. Sempurna, berbuah matang, utuh, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin, katakan haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kenapa orang kok enggak mau menghindari beban? Dia menekan itu beban, menekan kita Pak Pendeta. Ya, bahkan membawa kita turun. Beban itu selalu buat kita turun kan. Usaha kita mulai turun, keuangan kita omsetnya turun. Tapi Tuhan izinkan. Beberapa minggu ini juga saya merenungkan kisah tentang Ayub. Saya dapat pewahyuan yang baru tentang Ayub. Percakapan Tuhan dengan iblis, dengan setan. Setan itu seperti memprovokasi Tuhan. Lihat hambaku Ayub, tentu saja Tuhan. Engkau berkati dia, engkau lindungi dia. Coba ambil berkatmu, gak usah diberkati. Dia pasti murtad. Lakukanlah kata Tuhan. Tapi Tuhan ngomong begitu karena Tuhan tahu. Tuhan yakin Ayub itu mampu. Sampai berkata ketika harta diambil tetap setia Ayub. Coba bikin dia sakit kata setan. Lakukanlah sakit. Tapi ingat jangan sentuh nyawanya. Nyawa itu punya Tuhan. Mungkin kita sakit. Ada ya orang itu kehidupannya model kayak Ayub. Hartanya turun habis, badannya sakit. Ayub itu gambaran kita. Kalau Tuhan berkata kepada iblis, lakukanlah. Pewahyuannya gini, karena Tuhan yakin Ayub itu mampu. Tuhan percaya betul yakin Ayub itu bisa menang menghadapi itu. Seperti itulah pagi ini Tuhan sangat yakin kepada Anda dan saya. Kita itu cakap dan mampu memikul pencobaan beban setiap kita. Jadi kalau hari ini saudara pikul beban, jangan bandingkan sama orang. Hari ini bebanmu yang ada dalam hidupmu, Tuhan itu yakin sama saudara. Saudara yakin bisa menang. Cuman kita yang suka underestimate, kita yang berkata, aku gak kuat, aku pasti kalah, aku hancur. Itu kan pikiranmu. Pikiran Tuhan gak seperti itu. Tuhan yakin saudara kuat untuk memikul itu. Kalau Tuhan izinkan datang beban, Tuhan tahu kamu sanggup menanggung, hai anakku. Kamu bisa. Tekunlah pikul, jangan lari, hadapi dengan Tuhan.
Kalau ada tekun hadapi, mau pikul. Namanya mikul beban ini loh. Jangan dianggap sebagai barbel beban hidup. Anggap sebagai kebahagiaan. Ujungnya ada akan berbuah matang manis. Engkau utuh dipulihkan Tuhan. Engkau sempurna dan tak kekurangan suatu apapun yang baik. Doa saya berkat kebaikan Tuhan turun sama saudara. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tahan intinya kami mengucap syukur. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, telah menjagai kami sepanjang hidup kami, sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Tuhan, saya berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga aparaturnya, dari yang tinggi dan sampai RT RW Tuhan Yesus, Tuhan yang pilihkan yang terbaik, keputusan dari Tuhan untuk negara ini Tuhan, biar negara ini Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang sedang kesusahan Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka yang sedang kesusahan Tuhan, biar berkat Tuhan melimpah di atas mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk jemaat yang sedang online Tuhan, untuk jemaat semua yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan yang berkati kehidupan mereka, Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai dalam kehidupan mereka, baik yang bersekolah, baik yang bekerja, baik yang membuka usaha Tuhan. Tuhan yang sertai untuk kemajuannya semua Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk penyakit yang belum selesai ini Tuhan, COVID Tuhan, yang selalu ada yang terbaru Tuhan, varian-varian yang terbaru Tuhan. Tuhan, kami percaya kami disingkirkan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus dari penyakit-penyakit tersebut Tuhan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pulihkan juga teman-teman kami yang kena COVID Tuhan Yesus, biar kembali untuk pulih seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja-gereja yang berada Tuhan, baik gereja-gereja yang tidak boleh beraktivitas Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar gereja-gereja tersebut boleh kembali Tuhan Yesus beraktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, tiba waktunya di penghujung dari setiap ibadah kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, Engkau yang menyertai setiap kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan setiap anak-anak-Mu pulang dengan tangan hampa. Engkau yang sedia memberkati, dan Engkau Allah yang setia mengiring dan menyertai. Penyertaan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan seterusnya. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang menikmati dan beribadah bersama-sama, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berkenan memberikan engkau kasih dan setianya.
Diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kau beruntung. Penyertaan Tuhan menyertai engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Setiap kita menerima berkat keturunan dari Allah Abraham, Ishak dan Israel, kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Dan marilah terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita dan sampai selama-lamanya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.